Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pembelajaran seni budaya kelas 7 semester 1 bab yang kelima. Materi video 1. Pengertian elemen gerak tari. 2. Pengertian unsur-unsur dalam tari. Yang ketiga, uji kompetensi. Namun sebelum mulai, jangan lupa ya untuk selalu klik like, share, dan subscribe. Bab 4. Ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. 1. Pengertian elemen gerak tari. Elemen dasar tari adalah gerak. Di dalam gerak mencakup ruang, waktu, dan tenaga. A. Ruang. Jika kamu melakukan gerakan di tempat tanpa berdiri, berarti melakukan gerakan di ruang pribadi. Sedangkan jika kamu bergerak berpindah tempat, maka kamu melakukan gerakan di ruang umum. Gerak di dalam ruangan dapat dilakukan sendiri, berpasangan, dan berkelompok. Gambar di samping menunjukkan gerak pada ruang pribadi secara berkelompok. Setiap penari melakukan gerakan yang berbeda. Penari dapat bergerak atau menari karena adanya ruang. Ruang gerak meliputi posisi atau arah hadap dan arah gerak, level atau tinggi rendahnya gerakan, dan jangkauan gerak. Posisi. Posisi dalam tari adalah salah satu bagian dari ruang gerak di mana seseorang penari mulai bergerak dan kemana arah dan tujuan penari akan bergerak. Arah gerak ini bisa menuju ke depan, ke belakang, ke sudut kanan, ke sudut kiri, dan ke samping kanan atau ke samping kiri. Level. Level adalah tingkatan ketinggian seorang penari pada saat menari. Ada 3 macam level penari yang kita kenal, yaitu level rendah, level sedang atau medium, dan level tinggi. Level rendah adalah level penari saat duduk dengan berbagai variasi. Level sedang atau medium adalah level penari pada saat berdiri, baik dalam posisi kaki ditekuk maupun kaki diluruskan. Level tinggi adalah level seorang penari pada saat jinjit sampai dengan melompat atau meloncat. Jangkauan gerak. Jangkauan gerak suatu tarian akan menentukan keluasan atau volume gerak. Gerak dengan volume yang besar-besar membutuhkan jangkauan gerak yang luas. Demikian juga sebaliknya. Gerak yang kecil-kecil hanya membutuhkan ruang gerak yang sedikit. Kadang-kadang seorang penari harus menari di tempat yang luas atau yang sempit. Pengaturan jangkauan gerak ini sangat diperlukan sehingga bisa selalu harmonis dengan keluasan ruang. B. Waktu. Setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu, baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Gerak fungsional seperti berjalan menuju ke sekolah tentu membutuhkan waktu. Jika jarak yang ditempuh dekat, maka waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan jarak jauh. Jika jarak jauh ingin sama cepatnya dengan jarak dekat tiba di tempat, maka gerak yang dilakukan haruslah memiliki kecepatan dan atau 3 kali dengan jarak dekat. Perbedaan cepat atau lambat gerak berhubungan dengan tempo. Jadi, tempo merupakan cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Gerak tari juga memiliki tempo. Fungsi tempo sendiri pada gerak tari untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. C. Tenaga. Setiap kamu melakukan gerak tentu memerlukan tenaga. Penggunaan tenaga pada gerak tari meliputi intensitas, yaitu berkaitan dengan kualitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Aksen atau tekanan muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Kualitas.
berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Jika gerakan yang dilakukan memiliki intensitas tinggi, tentu saja memerlukan tenaga yang kuat. Sebaliknya, gerak dengan intensitas rendah memerlukan tenaga yang lemah atau sedikit. 2. Pengertian unsur-unsur dalam tari. Unsur-unsur tari adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh penata tari. Setiap tari memiliki unsur-unsur dalam tari yang berbeda, namun ada kesamaannya, yaitu gerak membentuk ruang, membutuhkan waktu dan tenaga. Dalam melakukan gerak tersebut, unsur-unsur tari meliputi berikut ini. A. Gerak. Ada dua unsur dalam tari, yaitu gerak dan ritme. Dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksud dengan gerak adalah posisi benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang dimaksud dengan gerak tubuh adalah proses perubahan berbagai anggota tubuh dari satu posisi ke posisi yang lain. Sedangkan pengertian gerak dalam tari tidak hanya terbatas pada perubahan posisi berbagai anggota tubuh, tetapi juga ekspresi. Gerak tari menurut sifatnya. Berdasarkan maknanya, gerak tari dibedakan menjadi dua macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni adalah gerak tari yang tidak secara eksplisit mengandung makna tertentu, melainkan disusun semata-mata untuk keperluan keindahan. Sedangkan gerak maknawi adalah gerak tari yang mengungkapkan maksud atau makna. Misalnya, tari Bali ada gerak menuding yang artinya marah. Gerak tari menurut sifatnya. Berdasarkan sifatnya, gerak tari dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu gerak maskulin dan feminim. Gerak maskulin adalah gerak tari yang bersifat kelaki-lakian, sedangkan gerak feminim adalah gerak tari yang bersifat halus, mencerminkan sikap wanita. B. Musik atau iringan. Musik merupakan bahasa yang universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Musik sebagai iringan tari dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu iringan internal dan eksternal. Iringan internal memiliki arti iringan tersebut dilakukan sekaligus oleh penari. Contohnya, iringan tari saman. Sedangkan iringan eksternal memiliki arti iringan yang berasal dari luar penari. Kebanyakan tari pada zaman sekarang banyak yang menggunakan iringan eksternal daripada iringan internal. Musik iringan tari memiliki fungsi antara lain sebagai iringan gerakan, ilustrasi, dan membangun suasana. C. Tata rias. Tata rias merupakan cara untuk mempercantik diri, khususnya pada bagian muka atau wajah. Tata rias pada seni pertunjukan diperlukan untuk menggambarkan atau menentukan watak tokoh di atas pentas. Tata rias adalah seni menggunakan bahan-bahan kosmetika atau mewujudkan wajah peran dengan memberikan dandanan atau perubahan pada para penari atau pemain. Tata rias merupakan aspek dekorasi, mempunyai berbagai macam kekhususan yang masing-masing memiliki keistimewaan dan ciri tersendiri. Dari fungsinya, rias dibedakan menjadi 8 macam, yaitu 1. Rias aksen. Memberikan tekanan pada pemain yang sudah mendekati peran yang akan dimainkan. 2. Rias jenis. Merupakan riasan yang diperlukan untuk memberikan perubahan wajah pemain berjenis kelamin laki-laki memerankan menjadi perempuan. 3. Rias bangsa. Merupakan rias yang diperlukan untuk memberikan aksen dan riasan pada pemain yang memerankan bangsa lain. 4. Rias usia. Merupakan riasan yang mengubah seseorang muda atau remaja, pemuda, atau pemudi menjadi orang tua atau usia 70-an atau kakek atau nenek. 5. Rias tokoh. Diperlukan untuk memberikan penjelasan pada tokoh yang diperankan. 6.
Rias watak merupakan rias yang difungsikan sebagai penjelas watak yang diperankan pemain. 7. Rias temporal. Rias temporal berdasarkan waktu ketika pemain melakukan perannya. 8. Rias lokal merupakan rias yang dibutuhkan untuk memperjelas keberadaan tempat pemain. D. Tata busana. Busana atau pakaian tari merupakan segala sandang dan perlengkapan atau aksesoris yang dikenakan penari di atas panggung. Tata pakaian terdiri dari beberapa bagian, antara lain sebagai berikut. 1. Pakaian dasar. Sebagai dasar sebelum mengenakan pakaian pokoknya, misalnya stegen, korset, rok, dalam. 2. Pakaian kaki. Pakaian yang dikenakan pada bagian kaki, misalnya pinggul, gongseng, kaos kaki, sepatu, dan lain-lain. 3. Pakaian tubuh. Pakaian pokok yang dikenakan pemain pada bagian tubuh mulai dari dada sampai pinggul. 4. Pakaian kepala. Pakaian yang dikenakan pada bagian kepala, misalnya berbagai jenis tata rambut dan riasan berbentuk rambut. 5. Perlengkapan atau aksesoris adalah perlengkapan yang melengkapi keempat bagian tersebut untuk memberikan efek dekoratif pada karakter yang dibawakan. E. Properti. Properti adalah perlengkapan dalam tari. Dalam tari, properti ada dua macam, yaitu dance property dan stage property. Dance property adalah perlengkapan yang dimainkan oleh penari pada saat menari, sedangkan stage property adalah segala perlengkapan yang diperlukan untuk berpentas di panggung. Properti selalu dipilih yang harmonis dengan rias dan kostum yang dikenakan oleh penari. Berbagai jenis properti tari yang sering digunakan di Indonesia antara lain keris, pedang, tameng, tombak, gada, celurit, sabit, kipas, kain, sampur, lilin, piring, pokor, dan caping. 3. Uji kompetensi. Pengetahuan. 1. Jelaskan yang dimaksud dengan ruang, waktu, dan tenaga dalam tari. 2. Keterampilan. 1. Lakukan 5 rangkaian gerak secara berkesinambungan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara klik like dan subscribe. Dan jangan lupa share ke media sosial kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.